Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Kylian Mbappe harus meninggalkan pemusatan latihan tim nasional Prancis lebih awal setelah mengalami kambuhnya cedera pergelangan kaki saat menghadapi Azerbaijan. Bintang Real Madrid itu sempat mencetak gol di akhir babak pertama, namun kegembiraan berubah menjadi kekhawatiran ketika ia meminta diganti pada menit ke-83 akibat rasa sakit yang kembali terasa di pergelangan kaki kirinya. Mbappe tampak tertatih saat meninggalkan lapangan dan langsung menuju ruang ganti tanpa menunggu peluit akhir. Menurut laporan L'Equipe, sang kapten Prancis akan segera kembali ke Madrid untuk menjalani pemeriksaan medis dan memulai proses pemulihan. Ia juga dipastikan absen dalam laga berikutnya kontra Islandia. Cedera ini menjadi perhatian serius bagi Real Madrid dan Xabi Alonso, mengingat Mbappe sedang dalam performa terbaiknya sejak awal musim. Dalam 10 pertandingan pertama, ia mencatatkan jumlah gol tertinggi sejak bergabung dengan Los Blancos dan menjadi tumpuan utama lini serang tim. Madrid kini tengah bersiap menghadapi periode padat dengan laga melawan Getafe, Juventus, Barcelona, dan Liverpool dalam waktu dekat. Kehilangan Mbappe, bahkan hanya untuk waktu singkat, bisa berdampak besar pada kestabilan serangan mereka. Pihak klub dijadwalkan akan melakukan tes lanjutan dalam beberapa hari ke depan untuk memastikan tingkat keparahan cedera sang bintang. Madrid berharap hasilnya tidak serius agar Mbappe bisa segera kembali memperkuat tim di momen krusial musim ini. Jeda internasional kali ini kembali menjadi masa penuh kekhawatiran bagi Real Madrid, setelah sejumlah pemain mereka mengalami cedera saat membela tim nasional. Salah satu yang terbaru adalah Franco Mastantuono, bintang muda Los Blancos yang terpaksa meninggalkan pemusatan latihan timnas Argentina lebih awal karena mengalami masalah otot. Federasi Sepak Bola Argentina telah mengonfirmasi bahwa Mastantuono menderita kelebihan beban otot pada paha kirinya, sehingga tidak akan tampil pada sisa pertandingan internasional Albiceleste. Keputusan pun diambil untuk memulangkannya lebih cepat ke Spanyol agar ia bisa beristirahat dan menjalani pemulihan di Madrid. Bagi Real Madrid, kabar ini menjadi pukulan tambahan di tengah padatnya jadwal pertandingan. Meski demikian, laporan awal menunjukkan bahwa cedera yang dialami pemain berusia 18 tahun itu tidak tergolong serius. Staf medis klub akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut begitu ia kembali ke Valdebebas. Sejak tiba di Santiago Bernabeu musim panas lalu, Mastantuono telah menunjukkan perkembangan pesat. Ia menjadi starter dalam 5 pertandingan La Liga dan tampil dalam total 7 laga di semua kompetisi, mencetak 1 gol serta mencatat rata-rata 0,7 umpan kunci per pertandingan. Performa impresifnya di sayap kanan telah menambah dimensi baru dalam serangan Real Madrid, menghadirkan kreativitas dan keseimbangan yang sebelumnya kurang. Pelatih Xabi Alonso berharap sang remaja bisa pulih tepat waktu untuk pertandingan penting melawan Getafe setelah jeda internasional. Dengan kontribusinya yang semakin besar, Mastantuono kini dianggap sebagai salah satu prospek paling menjanjikan dalam proyek jangka panjang Los Blancos. Musim baru bersama Real Madrid kembali membawa tantangan yang sama bagi Brahim Diaz. Meski tampil efektif setiap kali mendapat kesempatan, pemain serba bisa asal Maroko itu masih kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di bawah asuhan Xabi Alonso. Sejauh ini, Brahim baru mencatat kurang dari 250 menit bermain di semua kompetisi. Posisinya di sayap kanan bahkan mulai tergeser oleh Franco Mastantuono, yang dipercaya lebih sering turun sejak awal musim. Namun, laporan dari AS menyebutkan bahwa Alonso tetap memiliki keyakinan besar terhadap kemampuan Brahim. Pelatih asal Spanyol itu bahkan disebut berperan penting dalam proses negosiasi kontrak jangka panjang baru untuk sang pemain. Kesepakatan telah tercapai, dan kontrak baru tersebut akan membuat Brahim bertahan di Santiago Bernabeu hingga 2030, memperpanjang masa baktinya yang sebelumnya berakhir pada 2027. Alonso menilai gaya bermain Brahim, yang agresif, rajin menekan, dan cepat dalam transisi, sangat sesuai dengan sistem taktisnya. Ia percaya pemain berusia 26 tahun itu memiliki karakter pekerja keras yang penting untuk menjaga keseimbangan tim. Sementara itu, Brahim sendiri menanggapi situasinya dengan sikap positif. Alih-alih frustrasi karena minimnya menit bermain, ia memilih menunjukkan kualitas lewat aksi nyata setiap kali dipercaya tampil. Setelah mencetak gol ke gawang Khairat Almaty dan memberikan assist penting untuk Kylian Mbappe dalam laga melawan Villarreal,
Brahim kini mencatat kontribusi langsung pada gol setiap 80 menit bermain. Dengan mentalitas kuat dan dukungan penuh dari Alonso, Brahim Diaz bertekad merebut kembali tempatnya di tim inti Madrid, membuktikan bahwa kesabarannya bukan tanpa hasil. Nama Fran González semakin mencuri perhatian di kalangan penggemar Real Madrid dan tim nasional Spanyol. Kiper muda berusia 20 tahun itu tengah menunjukkan potensi besar di Piala Dunia U20 di Chili, memperkuat keyakinan klub bahwa ia adalah calon penerus Thibaut Courtois di masa depan. Real Madrid menaruh ekspektasi tinggi pada sang penjaga gawang jangkung ini. Bahkan, mantan pelatih Carlo Ancelotti pernah menyamakannya dengan legenda Italia, Gianluigi Buffon, karena ketenangan, refleks cepat, dan kematangannya di usia muda. Fran menjalani debut tim utama bersama Los Blancos musim lalu dalam laga La Liga melawan Valencia. Meski hasil akhir tidak berpihak pada Madrid, performanya meninggalkan kesan mendalam, menunjukkan kualitas yang kini terlihat jelas dalam turnamen internasional. Menurut laporan AS, pihak klub merasa gembira tapi tidak terkejut dengan performa Fran di Piala Dunia U20. Dalam 4 laga, ia mencatat 2 clean sheet dan hanya kebobolan 3 gol. Penampilan paling gemilang datang saat melawan Brasil, di mana 2 penyelamatannya di menit-menit krusial memastikan kemenangan Spanyol dan tiket ke babak 16 besar. Pihak Real Madrid kini dikabarkan tengah menyiapkan perpanjangan kontrak bagi sang kiper, yang saat ini berlaku hingga Juni 2026. Klub ingin mengikatnya untuk jangka panjang, melihat komitmen tinggi dan dedikasi yang ditunjukkannya di Valdebebas. Dengan ketenangan di bawah tekanan dan kemampuan refleks luar biasa, Fran González diyakini akan menjadi bagian penting dari masa depan Real Madrid. Banyak yang melihatnya sebagai suksesor alami Courtois, dan dari cara ia berkembang, masa depan Los Blancos di bawah Mister tampak sangat aman. Masa depan Antonio Rudiger di Real Madrid tengah menjadi tanda tanya besar. Bek asal Jerman itu memasuki tahun terakhir kontraknya di Santiago Bernabeu, dan hingga kini belum ada pembicaraan perpanjangan dari pihak klub. Rudiger saat ini fokus menjalani pemulihan dari cedera yang dialaminya di awal musim, yang membuatnya diperkirakan absen hingga Desember. Namun di tengah masa rehabilitasi itu, rumor mengenai kemungkinan kepergiannya mulai menguat, terutama karena usia, kebugaran yang menurun, serta situasi kontrak yang belum pasti. Menurut laporan Fitch Hughes, Real Madrid tidak memiliki rencana konkret untuk memperpanjang kontraknya. Klub akan menilai performa dan kondisi fisiknya setelah pulih, sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Jika tidak ada perubahan signifikan, hengkang sebagai agen bebas musim panas mendatang menjadi skenario paling realistis bagi pemain berusia 32 tahun tersebut. Sementara itu, Arab Saudi disebut siap membuka pintu lebar bagi Rudiger. Beberapa klub Liga Pro Saudi telah memasukkan namanya ke dalam daftar target utama mereka, melihat reputasi tinggi dan pengalaman sang bek di level tertinggi Eropa. Tawaran kontrak bernilai besar diyakini akan datang jika ia memilih melanjutkan karir di Timur Tengah. Meski begitu, Rudiger disebut masih memprioritaskan pemulihan penuh dan ingin kembali tampil di level tertinggi bersama Real Madrid sebelum mengambil keputusan besar tentang masa depannya. Bagi Los Blancos, beberapa bulan ke depan akan menjadi penentu apakah Rudiger tetap menjadi bagian dari proyek Xabi Alonso, atau menutup babak karirnya di Bernabeu dengan status bebas transfer. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!